Otot kita ini luar biasa loh. Otot bantu kita berdiri tegak, jalan-jalan, dan gendong cucu. Setiap hari, banyak sekali yang otot lakukan untuk kita. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah, termasuk otot kita. Otot kita mungkin jadi sedikit lebih kecil dan lemah. Perubahan ini sering disebut sarkopenia oleh dokter. Artinya, massa dan kekuatan otot berkurang seiring usia. Ini biasa terjadi pada orang tua. Tapi, walau biasa terjadi, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita punya kekuatan untuk bantu otot kita tetap kuat. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merawatnya. Perubahan kecil bisa membawa perbedaan besar. Otot itu penting sekali untuk kualitas hidup yang baik. Video ini akan menunjukkan hal-hal mudah yang bisa kita lakukan. Yuk, kita belajar cara menjaga otot tetap sehat dan kuat. Banyak yang mengira kalau kita tidur, tubuh kita berhenti bekerja. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Tubuh kita sebenarnya sibuk sekali waktu kita tidur. Tubuh bekerja keras memperbaiki dan membangun dirinya lagi, termasuk otot kita. Malam hari itu, waktu rahasia untuk kesehatan otot. Siang hari, otot kita bekerja keras untuk kita. Tidur adalah saatnya tubuh kita memperbaiki semua itu. Seperti tim perbaikan yang kerja malam. Mereka memperbaiki kerusakan kecil di serat otot kita. Jadi tidur yang baik itu penting sekali untuk kesehatan otot. Ini waktu penting untuk pertumbuhan dan perbaikan. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum tidur untuk mendukung perbaikan otot alami ini. Artinya, kita bisa bangun tidur dengan rasa lebih kuat. Dengan mengerti ini, kita jadi tahu kenapa kebiasaan malam hari itu penting. Kehilangan otot saat tua bukan cuma soal penampilan. Ini adalah masalah yang lebih dalam dan serius. Ada pengaruhnya ke kesehatan dan keamanan kita sehari-hari. Kehilangan otot bisa mempengaruhi cara kita bergerak dan beraktivitas. Kalau otot melemah, risiko kita jatuh jadi lebih besar. Jatuh bisa menyebabkan cedera serius yang mempengaruhi kualitas hidup. Jatuh itu bisa bahaya sekali buat orang tua. Cedera seperti patah tulang bisa memerlukan waktu lama untuk sembuh. Otot yang kuat bantu kita jaga keseimbangan dan tetap stabil. Ini penting untuk mencegah jatuh dan cedera. Otot yang lemah juga bisa bikin kegiatan sehari-hari jadi susah. Aktivitas sederhana seperti membawa belanjaan bisa jadi tantangan. Misalnya, bangun dari kursi atau bawa belanjaan jadi terasa berat. Ini bisa mengurangi kemandirian kita. Ini bisa bikin kita jadi kurang mandiri. Kita mungkin perlu lebih banyak bantuan dari orang lain. Selain itu, kehilangan otot bisa pengaruh ke kesehatan tubuh secara keseluruhan. Otot yang kuat membantu fungsi tubuh yang optimal. Otot berperan dalam cara tubuh kita memakai gula. Ini penting untuk menjaga kadar gula darah yang sehat. Kehilangan otot bisa bikin kadar gula darah lebih susah diatur. Ini bisa meningkatkan risiko diabetes. Jadi, otot yang kuat itu baik untuk seluruh sistem tubuh kita. Latihan ringan bisa membantu menjaga kekuatan otot. Ini lebih dari sekadar merasa sedikit kurang kuat. Ini tentang menjaga kualitas hidup dan kesehatan kita. Kita perlu berusaha aktif menjaga otot kita. Aktivitas fisik rutin sangat penting. Langkah-langkah mudah bisa bantu mencegah bahaya ini. Mulailah dengan latihan ringan, dan tingkatkan secara bertahap. Kita tidak perlu olahraga berat sebelum tidur. Yang kita maksud adalah gerakan ringan yang menenangkan. Gerakan ini bisa bantu otot rileks dan siap untuk diperbaiki malam hari. Salah satu ide bagus itu, peregangan ringan. Kita bisa meregangkan tangan, kaki, dan punggung. Tahan setiap peregangan pelan-pelan sekitar 15-30 detik. Jangan dipaksa atau sampai sakit ya. Ini bisa bantu lepaskan ketegangan dari aktivitas seharian. Bisa juga melancarkan aliran darah ke otot. Aliran darah yang lancar membawa nutrisi untuk perbaikan. Kita juga bisa lakukan gerakan penguatan yang sangat mudah. Contohnya, beberapa kali jongkok berdiri pakai kursi atau angkat beban yang ringan sekali. Usaha kecil ini memberitahu otot kita kalau mereka masih dibutuhkan. Cukup beberapa menit gerakan ringan ini sudah bisa membantu. Otot kita akan berterima kasih untuk perhatian kecil ini. Makanan kita itu penting sekali untuk otot. Makanan memberi tubuh kita bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan paling penting untuk otot itu protein. Protein bantu memperbaiki kerusakan kecil akibat aktivitas sehari-hari. Protein bantu bikin otot lebih kuat dan besar. Makan protein sedikit sebelum tidur itu bisa membantu. Ini memberi tubuh protein untuk dipakai malam hari. Tidak perlu banyak-banyak kok.
Camilan kecil yang kaya protein sudah cukup. Makanan protein apa yang bagus sebelum tidur? Kita bisa pilih seperti segelas kecil susu atau semangkuk kecil yogurt. Keju cottage juga tinggi protein yang dicernanya pelan. Beberapa kacang atau biji-bijian juga bisa kasih protein. Penting untuk tidak makan berat pas mau tidur. Camilan ringan bisa dukung otot kita selama kerja, pentingnya di malam hari. Ini cara mudah untuk meningkatkan kesehatan otot kita. Para ilmuwan sudah meneliti cara tubuh kita memakai makanan, terutama di malam hari. Mereka ingin tahu bagaimana makanan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan dan kebugaran kita saat kita tidur. Mereka mengamati dengan teliti soal protein dan perbaikan otot. Protein adalah komponen penting yang membantu memperbaiki dan membangun otot setelah aktivitas fisik. Banyak penelitian menunjukkan kalau protein sebelum tidur itu bisa sangat membantu. Ini bisa meningkatkan pemulihan otot dan mencegah kerusakan otot lebih lanjut. Ini terutama berlaku untuk orang tua. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan massa otot yang bisa mempengaruhi mobilitas dan kesehatan secara keseluruhan. Seiring usia, tubuh kita mungkin butuh bantuan lebih untuk membangun otot. Protein tambahan bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Protein di malam hari bisa kasih dukungan ekstra itu. Mengonsumsi camilan kaya protein sebelum tidur bisa membantu tubuh kita tetap kuat dan sehat. Penelitian bantu kita mengerti cara terbaik merawat otot. Dengan memahami bagaimana protein bekerja, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang diet kita. Salah satu jenis penelitian melihat sintesis protein otot. Ini adalah proses di mana tubuh kita membangun protein baru untuk memperbaiki dan membangun otot. Para peneliti menemukan kalau makan protein sebelum tidur bisa meningkatkan pembentukan protein otot semalaman. Ini berarti tubuh kita bekerja keras memperbaiki otot saat kita tidur. Artinya, tubuh kita aktif membangun lebih banyak otot pas kita istirahat. Ini bisa membantu kita bangun dengan perasaan lebih segar dan kuat. Ini terjadi pada orang muda dan orang tua. Semua orang bisa mendapatkan manfaat dari mengonsumsi protein sebelum tidur. Beberapa penelitian fokus pada jenis protein tertentu. Setiap jenis protein memiliki manfaat yang berbeda untuk tubuh kita. Contohnya, kasein itu protein yang ada di susu. Kasein dikenal karena pelepasannya yang lambat, yang bisa memberikan aliran protein yang stabil sepanjang malam. Ilmuwan berpikir, pelepasan yang pelan ini mungkin bagus sekali untuk perbaikan otot semalaman. Ini bisa membantu tubuh kita tetap dalam kondisi optimal. Jadi, ilmu pengetahuan mendukung ide camilan protein sebelum tidur. Dengan begitu, kita bisa memastikan tubuh kita mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pemulihan dan pertumbuhan otot yang maksimal. Sekarang, ayo kita gabungkan semua ini jadi rencana yang mudah. Rencana yang bisa kita ikuti dengan mudah setiap malam sebelum tidur. Kebiasaan ini tidak perlu ribet, harusnya santai dan bantu kita siap-siap tidur. Tujuannya untuk mendukung otot kita pas istirahat. Kuncinya itu rutin, supaya rencana ini berhasil baik. Pertama, sekitar 1 jam sebelum tidur makan camilan ringan. Camilan ini sebaiknya mengandung protein yang bagus. Ingat contoh tadi, segelas kecil susu atau yogurt. Hindari camilan manis atau makanan yang berat sekali. Cuma sedikit protein saja yang kita butuhkan. Berikutnya, lakukan peregangan atau gerakan yang sangat ringan. Ini bisa dilakukan cuma 5-10 menit. Terakhir, pastikan kita nyaman dan siap untuk tidur. Rencana 3 langkah mudah ini bisa membawa perbedaan besar. Tidur cukup dan berkualitas, itu penting sekali untuk otot kita. Saat tidur nyenyak, itulah banyak perbaikan terjadi. Kalau tidur kita tidak baik, otot kita kehilangan kesempatan ini. Jadi, menciptakan suasana tidur yang baik itu penting sekali. Pastikan kamar tidur kita segelap mungkin. Pakai gorden atau tirai untuk menghalangi cahaya. Jaga kamar tetap sejuk dan tenang, supaya istirahat lebih baik. Kasur dan bantal yang nyaman juga sangat membantu. Usahakan punya jadwal tidur yang teratur. Artinya, tidur dan bangun di jam yang kurang lebih sama. Hindari kafein dan alkohol, terutama di malam hari. Stres dan khawatir juga bisa bikin susah tidur. Coba cari cara untuk menenangkan pikiran sebelum tidur. Latihan pernapasan yang lembut juga bisa sangat membantu. Tidur yang baik dan otot yang kuat itu sejalan. Kita sudah belajar banyak hal penting di video ini. Dari pentingnya menjaga kesehatan otot,
hingga cara-cara praktis yang bisa kita terapkan sehari-hari. Kita tahu kalau kehilangan otot bisa terjadi seiring bertambahnya usia. Ini adalah proses alami yang disebut sarkopenia. Tapi kita juga tahu kalau kita tidak pasrah begitu saja menghadapinya. Ada banyak cara untuk melawan dan memperlambat proses ini. Ada langkah-langkah mudah dan manjur yang bisa kita lakukan. Aktivitas ringan seperti berkebun atau bermain olahraga ringan bisa sangat membantu. Terutama tindakan yang bisa kita masukkan ke kebiasaan malam hari kita. Rutinitas malam yang baik bisa membuat perbedaan besar. Langkah-langkah ini bisa bantu melindungi otot kita yang berharga. Peregangan lembut dan latihan ringan adalah kunci. Bisa bantu kita tetap kuat, aktif, dan mandiri. Aktivitas fisik yang teratur adalah investasi untuk masa depan kita. Ide utamanya adalah bergerak ringan dan makan dengan bijak sebelum tidur. Nutrisi yang tepat juga memainkan peran penting. Peregangan lembut dan gerakan ringan membuat otot tetap aktif. Ini membantu menjaga fleksibilitas dan kekuatan. Camilan kecil kaya protein menyediakan bahan untuk perbaikan. Protein membantu dalam proses pemulihan otot. Ilmu pengetahuan mendukung cara-cara ini untuk kesehatan otot. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini efektif. Otot kita bisa memperbaiki diri dan bahkan tumbuh saat kita tidur. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan otot. Ini membantu melawan proses alami sarkopenia. Latihan rutin adalah kunci untuk menjaga otot tetap kuat. Merawat otot adalah hadiah yang kita berikan untuk diri sendiri. Ini adalah investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Jaga otot tetap kuat, dan nikmati hidup yang lebih sehat dan aktif. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Fambas menikmati masa tua dan feedback dan